Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sinda Aurelia Putri Ambi dengan NIM 122350143 dari Program Studi Teknologi Pangan. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pembukaan, isi, dan penutup dari audit internal yang akan saya jelaskan di perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan staf yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan pembukaan audit internal Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000 di perusahaan kita. Dengan saya, Cindy Aurelia Putri Ambi sebagai lead auditor dan saya yang akan memimpin tim auditor internal untuk periode ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem manajemen keamanan pangan merupakan tulang punggung dari operasional perusahaan kita yang bergerak di industri pangan. Melalui penerapan ISO 22000 ini, kita telah berkomitmen untuk menjamin keamanan produk pangan yang kita hasilkan mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Audit internal yang akan kita laksanakan ini merupakan bagian penting dari upaya perbaikan berkelanjutan dan persiapan menjelang audit eksternal dari badan sertifikasi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memastikan sistem manajemen keamanan pangan kita telah sesuai dengan standar ISO 22000 tahun 2018. Kemudian, audit internal ini memiliki beberapa tujuan utama yang akan saya sampaikan. Pertama, untuk memverifikasi kesesuaian implementasi sistem manajemen keamanan pangan di perusahaan kita dengan persyaratan standar ISO 22000 tahun 2018. Kita akan melihat apakah seluruh elemen dalam standar tersebut telah diterapkan dengan benar-benar pada sistem operasional sehari-hari kita. Tujuan kedua, untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen keamanan pangan yang telah kita terapkan, tidak cukup hanya memenuhi persyaratan di atas kertas, tapi sistem tersebut juga harus benar-benar efektif dalam mencegah, mengurangi, atau bahkan menghilangkan bahaya keamanan pangan. Tujuan ketiga adalah untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dalam sistem manajemen keamanan pangan kita. Melalui audit ini, kita dapat menemukan area-area mana yang masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Dan tujuan terakhir, yaitu tujuan keempat, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan pelanggan terkait keamanan pangan. Hal ini penting untuk memastikan produk kita dapat diterima di pasar dan memenuhi ekspektasi para pelanggan. Audit internal ISO 22000 ini akan mencakup seluruh proses dalam sistem manajemen keamanan pangan di perusahaan kita, yang meliputi, pertama, kebijakan keamanan pangan dan komitmen manajemen. Kedua, program prasyarat atau PRP seperti praktik hygiene, sanitasi, dan infrastruktur. Ketiga, ada analisis bahaya dan penentuan titik kendali kritis atau HACCP dan sistem ketelusuran